Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu sekalian, salam sehat dan tetap semangat buat kita semua. Bertemu lagi dalam materi bimbingan konseling. Sebelum menyimak materi kali ini, jangan lupa subscribe dan share videonya ya. Terima kasih. Tema untuk materi bimbingan konseling kali ini yaitu menjadi pribadi remaja mandiri. Tujuan dari layanan ini adalah agar kalian memiliki sikap mandiri atau dapat mengarahkan dirinya menjadi pribadi yang mandiri, mengerti terhadap konsekuensi setiap perbuatannya. Pribadi mandiri adalah pribadi yang mampu merencanakan, berperan, bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil dalam kehidupan, memiliki visi, misi, dan target sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Adapun beberapa karakteristik pribadi mandiri, diantaranya pribadi yang tidak tergantung pada pihak lain dalam mengekspresikan diri dalam segala bentuknya. Pribadi yang berani, mau belajar, dan mau berlatih berdasarkan pengalaman hidupnya. Ia mau berlatih, mencoba, dan merasakan sendiri hal-hal tertentu yang memang sudah seharusnya dilakukan. Mengambil keputusan secara tepat dan cepat, berani untuk mengembangkan rasa percaya diri, tegas, dan bijak. Pribadi yang berani mengatur dan mengelola waktu dan kesempatan dalam banyak hal. Misalnya, menyisihkan waktu untuk berpikir, belajar, membaca, berdiam, mencintai, dan berdoa. Pribadi yang berani menata dan menjaga diri, terus berlatih menjadi orang yang berkepribadian terpuji. Pribadi yang berani mengurangi ketergantungan-ketergantungan hidupnya dari orang lain untuk lebih banyak bersandar pada kekuatan sendiri. Pribadi yang menetapkan gambaran hidup yang ia inginkan. Gambaran hidup ini nantinya menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam hidupnya. Macam-macam atau jenis-jenis dari kemandirian diantaranya yang pertama emosional, yaitu orang yang mampu mengendalikan emosinya dalam berbagai kondisi yang terjadi. Yang kedua, sosial, yaitu kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dalam berbagai lingkungan, tempat bergaul, atau memiliki hubungan interpersonal yang baik. Yang ketiga, intelektual, yaitu orang yang mampu berpikir dan bertindak secara bijak yang didasari oleh norma-norma yang berlaku. Dan yang keempat, ekonomi, yaitu individu yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan. Beberapa sifat yang mencerminkan kemandirian diantaranya bertanggung jawab. Tampil mandiri berarti memiliki sikap yang bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Berani berbuat berarti berani bertanggung jawab
dan wujud tanggung jawab adalah sesuatu yang bisa diterima dengan baik oleh banyak orang. Contohnya, mengerjakan tugas, PR, membantu orang tua di rumah. Mampu mengatasi kesulitan. Pribadi yang mampu mengatasi kesulitan sendiri mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Meskipun pada awalnya terasa sulit, tapi dapat mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Contohnya, kondisi hujan akan tetapi tetap datang untuk belajar ke sekolah. Dijahilin sama teman, tetap kuat dan tidak baperan. Mengenal kemampuan diri sendiri. Menyadari sepenuhnya akan kemampuan yang dimiliki. Pada dasarnya, manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Pribadi yang mandiri mengenal dirinya pasti tahu persis untuk memaksimalkan kelebihannya dan meminimalisir kekurangannya. Mengenal bakat, minat, dan kekurangan kelemahannya sendiri. Senantiasa berpikir positif. Berpikir positif terwujud dalam tindakan positif yang dilakukan pribadi mandiri. Dapat mengambil keputusan yang positif dan bersikap bijaksana. Misalnya, berprasangka baik pada siapapun. Berwawasan global. Pribadi mandiri memiliki wawasan global dan tidak berpikiran sempit yang mengarah pada ketergantungan terhadap orang lain karena kurang percaya diri. Di sini contohnya memiliki pengetahuan yang luas dengan sering banyak membaca dan mencari berita-berita melalui media sosial. Berikut ini beberapa manfaat menjadi pribadi yang mandiri. Antara lain, yang pertama, akan mempunyai prinsip yang tegas dalam kehidupannya. Jika seseorang telah mandiri, ia akan membuat komitmen pada prinsip kehidupannya dan komitmen itu dijalankannya dengan tegas. Yang kedua, bisa menghandle semua masalah dengan cekatan dan tepat sasaran. Dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan solusi yang baik, bahkan dapat menyelesaikan persoalan atau masalah orang lain dengan tepat. Ketiga, akan dipercayai oleh orang lain ketika diminta untuk melakukan sesuatu. Orang yang mandiri akan selalu dipercaya karena orang lain tahu ia mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bertindak sebaik mungkin. Yang keempat, akan bisa bertahan dengan segala kondisi dengan pemikiran yang dewasa. Orang yang sudah mandiri tidak akan mudah mengeluh pada segala kondisi, karena ia tahu bahwa semua persoalan bisa diselesaikan dengan baik. Dan yang kelima, akan memiliki kewibawaan sehingga dicintai orang lain. Kewibawaan orang yang mandiri akan berada di atas kewibawaan orang biasa karena ia mempunyai kemampuan lebih sehingga dipandang dan dihargai. Menjadi pribadi yang mandiri adalah hal yang sangat mudah kalau kita tahu caranya. Di antaranya, do it yourself. Kerjakan semuanya sendiri. Belajar untuk melakukan segala sesuatunya sendiri. Mulai saja dari hal yang paling sederhana, yakni membereskan kamar tidur dan mencuci baju sendiri. Manfaat terbiasa melakukan sendiri ialah kalian bisa tahu harus melakukan apa dalam kondisi apapun. Selain itu, kalian juga akan memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi ketimbang orang lain. Yang kedua, rencanakan hidupmu. Kamu harus tahu akan menjadi apa di masa depan
dan bagaimana langkah-langkah untuk mencapainya. Mulailah dengan membuat daftar impian sebanyak mungkin dan pilih yang menurut kalian paling logis untuk dapat dicapai. Ketiga, hadapi masalahmu sendiri. Seseorang yang mandiri tentunya selalu menghadapi permasalahan pribadinya sendiri. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, kalian mampu untuk menghadapi masalah kalian sendiri. Mulai dari masalah di sekolah hingga masalah sentimental seperti masalah romansa. Jangan pernah lari dari masalah. Selesaikan karena masalahmu tidak akan pernah selesai. Keempat, sering bertukar pikiran. Orang yang mandiri itu merupakan orang yang mampu belajar dari orang lain. Bertukar pikiran atau berdiskusi juga memberikan kalian kesempatan untuk memiliki wawasan yang lebih luas. Kelima, belajar menerima kritik. Kritik merupakan hal yang menjadikan seseorang lebih dewasa dan mandiri. Saat mendapat kritik, hal pertama yang harus kalian ingat adalah kalian harus berpikiran terbuka. Kedua, kalian harus mempelajari kritik itu dan cobalah untuk mengolahnya. Yang ketiga, ketika kritik itu baik dan memang membantu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, maka terapkanlah dalam diri kalian. Jangan pernah anti dengan kritik. Untuk tugas individu, berilah tanda checklist pada pernyataan di bawah ini sesuai perilaku mandiri yang telah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat beribadah dan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.